Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Project Based Learning. Yang beranggotakan saya sendiri, Faiza Dahlia, dan yang kedua ada Fiskalisa Zulfa Zafira. Selanjutnya, latar belakang. Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan komponen penting dari akuntabilitas profesional dalam memberikan asuhan keperawatan berkualitas. Pasien safety dewasa ini menjadi spirit dalam pelayanan rumah sakit di seluruh dunia. World Health Organization atau WHO telah mencanangkan World Alliance for Patient Safety, program bersama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Menurut WHO tahun 2017, akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pemberian asuhan keperawatan dan merupakan metode penting yang menunjukkan besarnya komitmen layanan terhadap pasien. Selanjutnya, tentang berpikir kritis, logis, dan etis. Yang pertama, berpikir kritis merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Sedangkan berpikir kritis merupakan konsep dasar yang terdiri dari konsep yang berhubungan dengan proses belajar, dan kritis itu sendiri berbagai sudut pandang sebagai seorang perawat yang merupakan bagian dari pemberi layanan kesehatan, yaitu memberi layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan akan selalu dituntut untuk berpikir kritis dalam berbagai situasi. Selanjutnya, model berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama, feeling model. Misalnya, terhadap aktivitas dalam pemeriksaan tanda-tanda vital, perawat merasakan gejala, petunjuk, serta perhatian kepada pernyataan dan perasaan pasien. Yang kedua, vision model. Model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir, mengorganisasi, dan menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis, analisis, dugaan, dan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Yang ketiga, examine model. Model ini digunakan untuk merefleksi ide, pengertian, dan visi. Perawat menguji ide dengan bantuan kriteria yang relevan. Selanjutnya, pemecahan masalah dalam berpikir kritis. Langkah-langkah pemecahan masalah. A. Mengetahui hakikat dari masalah dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi. B. Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. C. Mengolah fakta dan data. D. Menentukan beberapa alternatif pemecahan masalah. Yang E. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang dipilih. F. Memutuskan tindakan yang akan diambil. D. Evaluasi. Selanjutnya, berpikir logis adalah penalaran atau keterampilan berpikir dengan tepat. Ketepatan berpikir sangat tergantung pada jalan pikiran yang logis dalam berpikir secara logis. Kita harus terampil untuk mengerti fakta, memahami konsep hubungan dalam menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, pasien safety dan excellent service dalam pelayanan keperawatan pada orang dewasa. Definisi keselamatan pasien atau pasien safety. Keselamatan pasien atau pasien safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Atau keselamatan pasien adalah prinsip dasar dari perawat kesehatan. Selanjutnya, standar keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk ditetapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu 9 Life Saving Patient Safety Solution, yaitu yang pertama sasaran 1, ketepatan identifikasi pasien, yang dua sasaran yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran 3, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Sasaran 4, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Sasaran kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang sasaran 6, pengurangan risiko pasien jatuh.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fiska. Ya, selanjutnya adalah definisi service excellent dalam keperawatan. Service excellent keperawatan merupakan pelayanan prima yang diberikan perawat kepada pasiennya agar mereka puas dan terus menggunakan jasa rumah sakit bersangkutan. Dalam keperawatan telah diajarkan bagaimana komunikasi terapeutik yang nantinya akan bermanfaat untuk pelayanan prima. Perawat harus bisa menyampaikan salam yang baik kepada pasien, memperkenalkan dirinya, menanyakan identitas pasien sebelum mereka melakukan tindakan. Modal perawat dalam service excellence, yaitu beberapa modal dasar perawat dalam melaksanakan pelayanan prima, yaitu profesional dalam bidang tugasnya, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, memegang teguh etika profesi, mempunyai emosi yang stabil, percaya diri, bersikap wajar, dan berpenampilan memadai. Hal-hal yang perlu dikembangkan perawat dalam service excellent yaitu komunikasi efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat senantiasa melakukan komunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu melakukan komunikasi secara efektif agar pasien dapat menerima informasi yang diberikan oleh perawat dengan tepat. Selain dengan pasien, komunikasi juga dilakukan antar para medis. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif mempunyai makna bahwa mendengar bukan untuk menjawab, akan tetapi mendengar untuk mengerti dan memahami. Yang ketiga, empati. Empati merupakan kemampuan dan kesediaan untuk mengerti, memahami, dan ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang diinginkan pasien. Akuntabilitas asuhan keperawatan. Akuntabilitas merupakan salah satu sikap yang harus diterapkan oleh setiap perawat. Akuntabilitas atau tanggung gugat diterapkan melalui perbuatan perawat yang selalu senantiasa menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam memberikan intervensi, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan perawat tersebut memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan perbuatannya dan membantu orang lain mengukur hasil tindakan keperawatan. Akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pemberian asuhan keperawatan dan merupakan metode penting yang menunjukkan besarnya komitmen layanan terhadap pasien. Perawat bertanggung jawab merencanakan layanan asuhan yang efektif, menerapkan tindakan yang tepat, dan mengevaluasi atau menilai kembali efektivitas intervensi mereka. Gambaran penerapan pada praktik klinik berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama yaitu berpikir kritis, logis, dan etis. Di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, tempat kami praktek di ruang Asoka, kami menemukan perawat sudah berpikir kritis sebelum melakukan tugasnya merawat pasien. Menentukan asuhan apa yang akan diberikan pada pasien sudah sesuai dengan diagnosa medis yang didapatkan dari dokter. Perawat berkolaborasi dengan dokter, farmasi, dan ahli gizi dalam menentukan asuhan yang akan diberikan ke pasien. Tentu juga berkolaborasi dengan anestesi dan radiologi dalam menentukan masalah apa yang terjadi pada pasien. Lalu yang kedua, pasien safety dan excellent service dalam pelayanan keperawatan pada orang dewasa. Di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, tempat kami praktek di ruang Asoka, kami menemukan perawat sudah menerapkan pasien safety dengan menerapkan 6 sasaran benar pasien, yaitu yang pertama saat memberikan obat pada pasien, perawat menanyakan dahulu nama pasien dan mengecek gelang pasien. Lalu yang kedua, yaitu perawat saat mendapat informasi dari telepon, segera mencatat informasi tersebut dan menjelaskan kembali sebelum telepon ditutup agar informasi yang didapatkan sudah benar. Sehingga saat perawat menyampaikan ke orang lain akan tersampaikan dan tidak ada kesalahpahaman dalam membagikan informasi. Yang ketiga, obat-obatan di ruangan obat sudah diletakkan sesuai dengan kondisinya seperti insulin diletakkan di kulkas untuk menjaga kestabilan dan keefektifan insulin, serta pemberian produk darah saat sudah diterima segera diberikan ke pasien agar produk darah tidak cepat membeku. Yang keempat, perawat menentukan tempat lokasi operasi dengan memasang stiker di tempat yang akan dioperasi sesuai arahan dari dokter yang sudah berkunjung untuk melihat kondisi pasien.
dan memberikan tanda tempat yang akan dioperasi, maka tim medis di ruang operasi tidak akan salah dalam melakukan tindakan. Yang kelima, perawat sudah menerapkan pengurangan risiko infeksi dengan menggunakan handscoon sekali pakai setiap dari kamar yang memiliki risiko penularan. Perawat juga selalu mencuci tangan setelah melakukan tindakan pada pasien untuk mengurangi risiko infeksi. Dan yang terakhir, yang keenam, perawat sudah menerapkan pengurangan risiko jatuh dengan memasang penanda segitiga risiko jatuh pada pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Serta perawat juga selalu memastikan pengamanan tempat tidur atau shading drill pasien selalu terpasang sehingga pasien tidak akan mengalami jatuh dari kasurnya. Lalu yang ketiga, akuntabilitas asuhan keperawatan. Di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, tempat kami praktek di ruangan Asoka, kami menemukan perawat bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan. Dengan selalu memantau pasien kelelaannya, setelah memberikan intervensi, maka perawat akan memantau evaluasi perkembangan pasiennya, apakah sudah membaik atau membutuhkan intervensi lain. Perawat akan selalu memantau perkembangan pasien kelelaannya sampai nantinya pasien sudah diperbolehkan untuk pulang, sehingga pemenuhan kebutuhan pasien tercukupi selama dirawat di bangsal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.